wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Diah Mutiarani dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki mengenai sistem ekonomi Islam. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian sistem ekonomi Islam. Siapa sih yang tidak tahu dengan istilah sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam disebut juga dengan sistem ekonomi syariah yang pengertiannya adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada syariat dan ketentuan yang telah diajarkan dalam agama Islam. Jadi, segala macam kegiatan ekonomi didasarkan atas Al-Quran maupun hadis. Kegiatan ekonominya sebenarnya sama dengan sistem ekonomi lainnya, seperti jual beli, simpan pinjam, dan aktivitas perekonomian lainnya. Tetapi yang membedakannya adalah pedomannya, di mana sistem ekonomi Islam ini benar-benar berpegang teguh pada syariat Islam. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai karakteristik sistem ekonomi Islam. Pertama, sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. 2. Kerjasama adalah penggerak utama dalam sistem ekonomi Islam. 3. Kepemilikan masyarakat serta penggunaannya direncanakan atas dasar kepentingan banyak orang. 4. Melarang segala jenis dan bentuk riba di setiap kegiatannya. 5. Sistem ekonomi Islam menolak sebuah akumulasi kekayaan dan dikuasai oleh beberapa orang. 6. Adanya kewajiban zakat. Kekayaan yang memenuhi batas atau nisab wajib membayarkan zakatnya. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai fondasi ekonomi Islam. Fondasi ekonomi Islam ditegakkan berdasarkan ajaran Islam tentang kehidupan, manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 4 fondasi dalam sistem ekonomi Islam. Di antaranya adalah yang pertama, akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah sendiri membentuk sebuah dasar di mana segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ciptaan Allah tersebut merupakan sarana bagi manusia untuk hidup di bumi dengan tujuan akhirnya adalah mencapai sebuah kesejahteraan, baik secara material maupun spiritual. Hubungan ekonomi dengan akidah memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam bisa menjadi nilai ibadah. Kedua, syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi dengan Tuhan maupun dengan sesama makhluk. Tujuan syariah sendiri adalah untuk kemaslahatan makhluk hidup, menuju falah atau kesejahteraan di dunia dan di akhirat. 3. Akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai moral dalam berinteraksi sesama manusia, lingkungan,
serta Tuhan pencipta alam agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Akhlak akan membimbing aktivitas ekonomi agar selalu mengedepankan kebaikan sebagai bagian untuk mencapai sebuah tujuan. Keempat, ukhuwah. Ukhuwah disebut juga dengan istilah kesetia kawanan, yang pengertiannya adalah sebuah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial diarahkan untuk kepentingan individu dengan tujuan agar bermanfaat secara umum dengan semangat tolong-menolong. Dalam pola ekonomi sosial, ukhuwah yang dapat dihasilkan yaitu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya, pembahasan mengenai pilar ekonomi Islam. Pilar digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kokoh tidaknya sebuah bangunan ekonomi, mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Terdapat 3 pilar dalam sistem ekonomi Islam. Di antaranya adalah yang pertama, keadilan. Dalam pilar ini, keadilan adalah segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya. Karena pada dasarnya, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang giat, memiliki tujuan, makmur, serta menerapkan sistem berbagi hasil, di mana semua masyarakat menerima ganjaran yang adil. Kedua, keseimbangan. Pilar ini dimaksudkan sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, seperti kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sifat boros. 3. Kemaslahatan. Kemaslahatan adalah segala bentuk sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat. Sesuatu itu dipandang bermaslahat jika memenuhi 2 unsur, yaitu kepatuhan, syariah atau sering dikenal dengan istilah halal, dan juga bermanfaat, serta membawa kebaikan bagi semua aspek yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan salah satu aspek. Kemudian, pembahasan tentang tujuan dari ekonomi Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mewujudkan perekonomian yang baik tanpa mengesampingkan ajaran Islam. Kedua, diharapkan dapat membuat seseorang tetap berpegang teguh dengan syariat Islam, meskipun sudah dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Ketiga, menciptakan keadilan antar umat manusia. Keempat, memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Kelima, menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat karena tidak ada yang merugikan pihak lain. Pembahasan selanjutnya mengenai nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri
yang diterapkan dalam setiap kegiatan, yaitu antara lain yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan oleh Allah untuk mengelolanya. Kedua, berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Oleh karena itu, kecenderungan tersebut harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial. 3. Kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu ataupun berjamaah, keduanya diperbolehkan dalam Islam. Namun, yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta. Untuk mencapai tujuan itu, pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memegang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan larangan dalam Islam, sehingga ada beberapa prinsip dan praktik ekonomi Islam yang diterapkan. Di antaranya adalah yang pertama, larangan maisir. Larangan maisir artinya tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua, larangan gharar. Larangan ini pada dasarnya adalah larangan untuk melakukan penipuan. Artinya, setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri dan merugikan banyak orang. Ketiga, larangan barang haram. Larangan ini artinya dalam sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan sebuah barang dengan cara yang tidak baik atau dilarang dalam syariat Islam. Yang keempat, larangan zalim. Dalam larangan zalim ini, segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Oleh karena itu, dalam transaksi yang menerapkan sistem ekonomi Islam, sebaiknya dilakukan dengan cara bagi hasil, agar suatu keuntungan dapat terbagi secara adil tanpa merugikan pihak manapun. Yang kelima, larangan ihtikar. Larangan ini artinya dalam setiap sistem ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan yang terakhir yaitu larangan riba. Larangan riba berarti dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Namun, hal ini dapat dihindari jika sang pemberi memberikannya secara ikhlas.
penjelasan dan pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekonomi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.